Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Oke teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang masalah talak 3 dalam satu waktu. Karena sepertinya masih banyak yang bingung, masih banyak yang belum paham dan masih mencari tahu sebenarnya itu yang jatuh talak 1 atau talak 3 gitu. Nah, mengenai talak 3 itu kan harusnya yang terjadi seperti ini ya. Suami menceraikan, kemudian jatuhlah talak 1, kemudian keduanya rujuk. Dia mentalak lagi, jatuhlah talak 2, kemudian rujuk kembali. Setelah itu suami mentalak lagi, maka ini yang disebut dengan talak 3, talak bainunah kubro. Nah, kalau si laki-laki sebelumnya belum pernah menceraikan, tiba-tiba dia bilang, istriku kamu aku talak 3. Nah, ini sebenarnya bagaimana dan bolehkah hal ini dilakukan? Sebenarnya talak seperti ini itu tidak sesuai sunnah dan suami berdosa atas apa yang telah dia lakukan. Tapi apa sih konsekuensinya? Apakah dia jatuh talak atau enggak? Nah, di sini sebenarnya kali ini saya mengutip dari kitab yang ditulis oleh Ustadz Ahmad Sarwat, namanya Seri Fikih Kehidupan. Ini tentang pernikahan, jadi semua bab pernikahan dikupas di buku ini. Nah, dalam kitab ini dipaparkan ada 3 pendapat. Kalau di video saya sebelumnya, saya kan pakai rujukan kitab ini ya, kitab Bidayatul Mujtahid. Itu ada 2 pendapat di dalam kitab Bidayatul Mujtahid. Kalau di kitabnya Ustaz Sarwat ada 3 pendapat. Yang pertama pendapat jumhur mengatakan bahwa yang jatuh adalah talak 3. Kemudian kedua pendapatnya Syiah Imamiyah. Mereka mengatakan bahwa talak seperti ini tidak jatuh sama sekali, alias tidak sah, talaknya tidak sah. Kemudian yang pendapat ketiga adalah Ibnu Taimiyah dan Ibnul Qayyim. Kalau dalam kitab Bidayatul Mujtahid disebut dengan ahlu dzahir. Nah, mereka yang mengatakan bahwa yang jatuh adalah talak 1. Sebenarnya mereka punya argumen masing-masing ya, dan sebelumnya sudah pernah saya terangkan atau saya kupas di video sebelumnya yang berjudul talak 3 dalam satu waktu. Nah, waktu itu saya bikin video bareng teman saya, Fuah. Di video tersebut juga saya menjelaskan atau saya mengutip ulang ya dari apa yang ditulis dalam kitab ini mengenai hujjah atau argumentasi kenapa sih mereka mengatakan yang jatuh talak 3 dan yang lain mengatakan yang jatuh cuma talak 1. Nah, untuk lebih jelasnya gini ya, saya ulang ya. Yang bilang jatuh talak 1 atau ahlu dzahir ya, Ibnu Taimiyah tadi, itu mengapa mereka mengatakan yang jatuh adalah talak 1? Mereka berhujjah dengan firman Allah at-talaqu marratan dan seterusnya. Dalam ayat ini mengatakan bahwa talak itu 2 kali. Jadi setelah talak terjadi 2 kali kemudian rujuk, kemudian talak lagi hatta tankiha zaujan ghairah, maka ketika mau rujuk lagi harus menikah dengan laki-laki lain gitu. Intinya talak itu ya gitu, talak 1 rujuk, talak 2 rujuk, kemudian baru terjadi talak 3. Maka dari sini mereka mengatakan bahwa kalau misalkan itu perceraian yang pertama terjadi, walaupun walaupun si suami bilang kamu aku talak 3, maka yang jatuh hanyalah talak 1. Kemudian ada lagi hujah yang lain, yaitu sebuah hadis yang mengatakan bahwa talak pada zaman Nabi itu adalah talak 1, bukan langsung talak 3. Jadi talaknya satu-satu gitu. Kemudian hujah ketiga adalah hadis dari Ibnu Abbas tentang Rukanah. Rukanah itu menceraikan istrinya talak 3 dan kemudian mereka menanyakan ke Rasulullah apa yang harus kami lakukan gitulah ya.
Terus kata Rasulullah yang jatuh adalah talak 1. Nah, sedangkan yang bilang yang jatuh talak 3 siapa tadi? Si jumhur. Jumhur itu kebanyakan ulama. Jadi 4 madhab Syafi'i, Hambali, Hanafi dan juga Maliki itu mengatakan yang jatuh talak 3 langsung. Itu mereka membantah apa yang dipaparkan oleh atau argumentasi yang dipaparkan oleh ahlu dhohir. Mereka mengatakan bahwa hadis yang tadi, hadis tentang talak yang terjadi di zaman Nabi itu talak 1, itu sebenarnya bukan seperti itu. Dulu mah kalau misal zaman Nabi, kalau misalkan ada orang yang bilang kamu aku talak 3, berarti jatuhnya talak 3 gitu. Kemudian jumhur atau kebanyakan ulama juga membantah tentang hadis rukanah. Rukanah itu nggak langsung menceraikan istrinya talak 3 kok, dia menceraikan talak 1, makanya yang jatuh talak 1. Nah, itu hujah atau argumentasinya jumhur atau kebanyakan para ulama. Nah, dan sepertinya ini para jumhur, kenapa mereka mengatakan yang jatuh talak 3 ini untuk sebuah bentuk kehati-hatian gitu. Jadi untuk hati-hati, ya udahlah talak 3 gitu, berarti yang jatuh talak 3 daripada kita ambil talak 1 ternyata yang benar talak 3 gitu. Nah, bagaimana kita menyikapinya? Nah, di sini kembali ke kita masing-masing. Kalau ulama mutaakhirin atau ulama kontemporer itu banyak yang ngambil pendapat yang mengatakan bahwa talak 3 dalam satu waktu itu adalah jatuhnya talak 1. Nah, di sini kembali lagi ke kita mau pilih yang mana, atau kalau misalkan masih bingung bisa tanya ke ustadz rujukannya masing-masing gitu. Semoga jelas dan bermanfaat. Jangan lupa like, share, and jangan lupa subscribe channel ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.